ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بصدع المثاني وحوال الظلماني خص بصدع المثاني وحوال الظلماني ملكوت في خلق ثاني وعليه أنزل Gimana ya, saya sebenarnya seneng anak saya di sekolah sini karena dia udah pintar, hafalan banyak yang mungkin saya nggak tahu dia udah tahu gitu. Saya buat di sini cuman karena kenal mau jauh aja, ini karena TK, karena sekalian abangnya sekolah jadi bisa sekalian antar. Terus saya juga waktu masuk kemarin juga saya pengennya anak saya sekolah IT. Jadi di sini saya lihat di kota ada sekolah IT yang katanya bagus. Jadi saya mau coba. Ternyata emang betul bagus. Oke, hari ini kita bertugas di sekolah Pintar Rosea. Hari ini saya bertugas sebagai MCU dokter di sini untuk memeriksa anak TK, anak SD yang bersekolah di Pintar Rosea. Nah, di sini sebelum anak-anak mengambil rapor, jadi anak-anak ini harus memeriksa kesehatannya dulu. Jadi anak-anak sebelum datang dia harus langsung ke meja dokter untuk melakukan medical check up. Setelah anak-anak datang, pertama kita nanyakan namanya dulu siapa. Terus kita timbang berat badannya, kita ukur tinggi berat badannya, terus kita tanya umurnya berapa, namanya siapa, terus langsung duduk di samping saya untuk kita melakukan pemeriksaan. Itu ada pertama pemeriksaan gigi dan mulut, itu untuk melihat adanya giginya berlubang atau ada pembengkakan pada lehernya. Nah, untuk yang kedua itu kita lihat pernapasannya. Itu pernapasannya kita lihat dengan cara menggunakan stetoskop. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan buta warna. Kita melakukan pemeriksaan buta warna untuk mengetahui apakah si anak ini buta warna atau tidak. Nah, jadi dari semua pemeriksaan yang kita lakukan dapat kita simpulkan anak itu sehat atau tidak. Saya yang bertanggung jawab di sini. Saya salah satu dokter tetap di klinik Pintar Rosea. Pemeriksaan medical check up dilakukan saat pengambilan rapor. Jadi misalkan anak-anak mengalami sakit ataupun kendala dalam belajar dapat berobat ke klinik Pintar Rosea. Di sini kita selaku sekolah Pintar Rosea mempunyai semua fasilitas yang ada. Sudah lengkap. Ini ada yang kita lakukan pemeriksaan medical check up. Jadi setiap anak yang masuk sekolah ini selalu kita jaga kesehatannya. Jadi apapun yang terjadi pada anak ini, kesehatannya terjaga, apapun terkendala kesehatannya kita selalu terdepan gitu. Jadi masyarakat juga bakalan tahu Pintar Rosea ini bakalan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, karena di sekolah Pintar Rosea ini terdapat salah satu sarana kesehatan bagi para pelajarnya. Penting itu dalam pendidikan itu adalah pengawasan antara orang tua dan guru itu sinkron. Karena kalau berharap sama gurunya saja itu nggak jalan. Begitu juga dengan guru. Kalau berharap sama orang tuanya saja itu lebih aja. Ya. Makanya kerjasama antara guru dan wali santri itu saya lihat di sini sudah sangat baik. Itu makanya salah satu indikator saya memasukkan anak SD kembali ke sini. Dan sikap Nafisa pun kalau kita bilang aktif ya dia memang aktif. Kalau kita bilang pendiam dia benar juga, kalau kita dia kan. Tapi alhamdulillah karakternya sudah mulai terbentuk. Jadi meskipun dia tidak melakukan semua hal yang disuruh oleh gurunya, juga anak-anak, namun dia teringat
kami bilang mau sesah gini, berarti ada bekas sama dia. Oke, harapan kita ke depan untuk sekolah ini gimana perkembangannya ke depan? Iya, harapan kita untuk lebih baik. Di sini sudah sangat baik ditingkatkan. Semoga ini kan tingkat Rosia internasional. Jadi kita berdoa semoga internasional lebih lah. Insya Allah, saya lihat prosesnya sudah sangat baik. Akademiknya, pelajarannya pun sudah sangat baik, administrasi juga sangat baik. Meskipun bersifat rumah seperti ini, tapi saya lihat ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saiful Azhar ya, sebagai ketua yayasan di Tingkat Rosia Tahfiz Internasional Luxmawe, ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan yayasan kita, di mana yayasan ini terletak di kota Luxmawe, tepatnya di Kampung Jawa Baru, dan alhamdulillah sudah berjalan sekitar 3 tahun, di mana kami memiliki beberapa jenjang pendidikan, mulai daripada tingkat PAUD, kelompok bermain, taman kanak-kanak atau TK, dan juga SD. Bahkan ke depan kita insya Allah akan membuka SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, di mana kami mempunyai cita-cita besar menjadikan salah satu sekolah unggul di kota Luxmawe dengan menyediakan berbagai level pendidikan, ya. Di mana di sini fokusnya bukan hanya sains atau pelajaran umum, juga tidak hanya di situ. Kami fokus juga hafalan, di mana mulai tingkat TK, SD itu sudah memberikan hafalan Al-Quran. Dan yang penting di sini hafalan juga tahsin atau makharajul hurufnya. Kita tidak ingin juga mengulangi kesalahan-kesalahan sebahagian lembaga pendidikan yang mana hanya mengejar target hafalan, tapi ternyata bacaannya, tahsinnya, makharajul hurufnya banyak yang tidak tercapai. Jadi makanya kami menyediakan berbagai jenjang sehingga di SMP atau di SMA nanti bisa khatam 30 juz. Karena tidak mungkin kita memaksa di SD itu bisa hafal 30 juz. Selain itu juga pelajaran umum tidak kita tinggalkan, di mana kita ikut dengan dinas pendidikan, di mana pelajarannya sesuai dengan kurikulum yang disediakan oleh pemerintah, sehingga jumlah murid kita pun pada tingkat SD kali ini terpaksa kita membuka 2 kelas, di mana sebelumnya kita 1 kelas per tahun, dan sekarang tahun ini 2 kelas karena banyaknya permintaan masyarakat. Insya Allah tahun depan kita akan membangun gedung 3 atau 4 lantai untuk bisa berkesinambungan pendidikan ini. Karena kita lihat alhamdulillah keinginan masyarakat Aceh, khususnya Kota Luxmawe ini sangat tinggi ya dalam pendidikan agama, karena kita tidak hanya menawarkan pendidikan umum tetapi juga pendidikan agama. Ini menjawab keinginan masyarakat, sehingga anak kita bukan hanya pandai pada satu sisi tetapi juga pandai pada semua sisi, seperti di negara-negara lain yang sudah lebih maju di bidang pendidikan ya. Misalnya di Mesir ya, itu alumni Al-Azhar di bidang kedokteran itu hafal Quran. Kenapa? Karena dia untuk menjadi dokter harus hafal Quran, sehingga dia jadi dokter sekaligus hafal Quran. Jadi di lembaga ini juga menyediakan beberapa keunggulan ya, selain dari hafalan, pelajaran umum, dan juga ada ekstrakurikuler ya, bahasa asing ya, di mana kita menyematkan kata internasional. Ini bermakna bahasa pengantar itu kita utamakan bahasa Arab, Inggris, selain juga bahasa Indonesia sebagai kurikulum nasional. Insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan berbagai pihak ini bisa terwujud.
kami juga berharap kepada masyarakat membantu kami dari segi ya dukungan berbagai macam ya, dan juga bila anaknya yang ingin mendapatkan pendidikan khusus ya, agak terintegrasi ya dengan berbagai macam keunggulan, memanah, klub bahasa, berenang, berkuda dan sebagainya pun insya Allah kita akan adakan di sini ya.